Pembayaran pensiun dan isu penyesuaian penghasilan selalu menempati posisi penting dalam kehidupan jutaan pensiunan negara. Kesalahan memahami satu informasi saja dapat berdampak langsung pada perencanaan keuangan, ketenangan batin, dan rasa aman di masa purna tugas. Dalam beberapa waktu terakhir, beredar kembali berbagai klaim tentang pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun yang disebut telah atau akan dibayarkan. Sebagian disampaikan dengan bahasa yang tampak resmi, sebagian lagi dikemas menyerupai pengumuman negara. Jika informasi seperti ini diterima tanpa pemahaman yang utuh, risiko salah tafsir menjadi sangat besar. Perlu dicermati bahwa setiap kebijakan pensiun selalu terikat pada aturan hukum, jadwal anggaran, dan mekanisme birokrasi yang tidak sederhana. Melewatkan penjelasan mengenai dasar aturan dapat membuat seseorang menyimpulkan sesuatu yang keliru. Disinilah muncul ketegangan yang tenang, namun nyata. Apakah informasi yang beredar benar-benar kebijakan negara, atau hanya potongan narasi yang tidak lengkap? Apakah sebuah klaim memiliki dasar peraturan pemerintah, atau sekadar pengulangan pesan yang terus diteruskan tanpa verifikasi? Banyak pensiunan mulai menata harapan, bahkan mengambil keputusan keuangan, berdasarkan kabar yang belum tentu sah. Padahal, satu kesalahan kecil dalam memahami kebijakan bisa berujung pada kekecewaan yang tidak perlu. Pertanyaan yang patut direnungkan adalah, apa yang sebenarnya sudah diputuskan negara, dan apa yang masih sebatas wacana? Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa diperoleh dari potongan video atau pesan singkat, melainkan dari penjelasan yang utuh dan berbasis dokumen resmi. Penjelasan berikut akan menguraikan secara bertahap kerangka kebijakan pensiun, peran PT Taspen sebagai pelaksana, posisi peraturan pemerintah yang masih berlaku, serta mengapa tidak semua informasi yang beredar dapat dijadikan pegangan. Seluruh aturan, keputusan, dan mekanisme resmi akan dibahas secara runtut pada bagian selanjutnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk menjalani hari dengan tenang. Dengan penuh rasa hormat, pembahasan ini disampaikan kepada para pensiunan aparatur sipil negara, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, serta seluruh keluarga besar penerima manfaat PT Taspen di seluruh Indonesia. Dari ujung barat hingga timur Nusantara, pengabdian panjang yang telah diberikan merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa ini. Masa pensiun adalah fase kehidupan yang seharusnya diisi dengan kepastian dan ketentraman. Namun dalam praktiknya, masih banyak pensiunan yang dihadapkan pada informasi simpang siur, terutama terkait keuangan. Salah satu isu yang paling sering memunculkan kegelisahan adalah kabar mengenai rapel kenaikan gaji pensiun. Istilah rapel kerap dipahami sebagai pembayaran tambahan yang besar dan dibayarkan sekaligus. Ketika istilah ini digabungkan dengan kata resmi atau sudah cair, perhatian dan harapan pun langsung tertuju ke sana. Bagi sebagian pensiunan, kabar seperti ini bukan sekadar berita. Ia menyentuh kebutuhan sehari-hari. Ada yang membayangkan dapat mengamankan kebutuhan pokok untuk beberapa bulan ke depan. Ada yang berharap bisa memperbaiki rumah, menutup kewajiban kecil, atau memenuhi janji sederhana kepada cucu. Harapan-harapan ini sangat manusiawi dan wajar. Namun ketika harapan tersebut dibangun di atas informasi yang belum jelas dasar hukumnya, risiko kekecewaan menjadi besar. Tidak sedikit pensiunan yang mengalami situasi di mana saldo rekening tidak berubah seperti yang diharapkan. Kekecewaan yang muncul seringkali bukan hanya karena uang belum ada, tetapi karena perencanaan yang sudah disusun terpaksa dibatalkan. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat mengganggu ketenangan batin dan menambah beban psikologis. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara informasi resmi dan kabar yang belum terverifikasi menjadi sangat penting. Fenomena penyebaran informasi yang keliru tidak dapat dilepaskan dari cara komunikasi di era digital. Banyak kabar beredar melalui pesan berantai di grup percakapan atau video di media sosial. Pesan tersebut sering dikirim oleh orang yang dikenal dan dipercaya seperti rekan lama atau kerabat. Karena faktor kedekatan, isi pesan kerap diterima tanpa disaring. Padahal orang yang meneruskan pesan tersebut seringkali juga tidak mengetahui sumber aslinya. Kepercayaan seperti ini bukan tanda kurangnya kecermatan, melainkan cerminan hubungan sosial yang kuat. Namun dalam konteks informasi kebijakan negara, setiap kabar perlu diuji dengan dasar hukum, tanpa nomor peraturan, tanpa rujukan pada dokumen resmi, dan tanpa pengumuman dari lembaga negara yang berwenang, sebuah klaim tidak dapat dijadikan pegangan. Dampak dari informasi yang tidak terverifikasi tidak hanya bersifat finansial. Ia juga memengaruhi hubungan sosial dan kesehatan mental. Ada pensiunan yang berani berutang lebih awal karena yakin dana tambahan akan masuk.
Ada pula yang harus menanggung rasa tidak enak hati ketika janji kepada keluarga tidak dapat dipenuhi. Situasi seperti ini seharusnya dapat dihindari jika informasi dipahami secara utuh sejak awal. Untuk itu, penting memahami bagaimana negara mengambil keputusan terkait pensiun. Negara bekerja berdasarkan sistem dan aturan tertulis. Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas, biasanya berupa peraturan pemerintah. Tidak ada kebijakan besar yang berjalan hanya berdasarkan kabar atau tekanan opini publik. Tanpa dasar hukum, kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk dijalankan. Dalam sistem ini, PT Taspen berperan sebagai pelaksana. Taspen bertugas menyalurkan dana pensiun sesuai perintah resmi negara. Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran kenaikan, menentukan waktu pencairan rapel, atau membuat kebijakan sendiri. Setiap rupiah yang disalurkan harus didukung oleh peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan yang mengatur cara pembayarannya. Tanpa dua dasar tersebut, penyaluran dana tidak dapat dilakukan. Jika dipaksakan, hal itu justru berpotensi melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, ketika dana belum disalurkan, hal tersebut bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena kewajiban untuk mematuhi aturan. Kepatuhan ini bertujuan melindungi hak pensiunan agar pembayaran yang diterima sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Salah satu ciri informasi yang perlu diwaspadai adalah klaim bahwa semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama. Dalam sistem kepegawaian dan pensiun, besaran penghasilan selalu dihitung secara proporsional. Faktor golongan terakhir, masa kerja, pangkat, serta status keluarga memengaruhi jumlah yang diterima. Tidak pernah ada kebijakan pensiun yang menetapkan nominal sama untuk semua penerima. Klaim semacam ini menunjukkan adanya penyederhanaan yang menyesatkan. Pemahaman yang keliru tentang sistem perhitungan dapat menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis. Ketika suatu saat ada penyesuaian resmi dan nominal yang diterima berbeda dari harapan, kekecewaan seringkali dialamatkan kepada pihak yang sebenarnya hanya menjalankan aturan. Padahal, rumus perhitungan tersebut sudah lama menjadi bagian dari sistem. Hingga kerangka kebijakan yang berlaku saat ini, dasar hukum pembayaran pensiun masih mengacu pada peraturan pemerintah yang terakhir mengatur penyesuaian pensiun pokok. Selama belum ada peraturan pemerintah baru yang menggantikan atau merevisi secara khusus, aturan tersebut tetap berlaku. Dalam hukum tata negara, peraturan lama tetap sah hingga dicabut atau diganti secara resmi. Proses penyusunan kebijakan keuangan negara memang memerlukan waktu. Ada analisis fiskal untuk memastikan kemampuan anggaran, ada proses sinkronisasi data jutaan penerima, serta harmonisasi antar instansi. Proses ini dirancang untuk mencegah kesalahan yang dapat merugikan penerima manfaat. Ketelitian dalam tahap ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pensiunan. Informasi yang tidak akurat tentang keuangan memiliki dampak yang besar bagi pensiunan. Pada usia lanjut, ketenangan pikiran berperan penting dalam menjaga kesehatan. Menunggu kabar yang tidak pasti dapat meningkatkan stres dan menurunkan kualitas hidup. Padahal masa pensiun seharusnya menjadi masa menikmati hasil pengabdian, bukan masa penuh kecemasan. Fakta yang perlu ditegaskan adalah bahwa pembayaran gaji pensiun rutin tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Hak pensiun bulanan tidak hilang dan tidak berubah. Penyaluran dilakukan melalui mitra bayar sesuai jadwal sistem. Jika di masa mendatang ada penyesuaian, pemerintah akan mengumumkannya secara resmi melalui saluran yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui pesan berantai atau video tanpa sumber jelas. Setiap kebijakan resmi akan diumumkan secara terbuka dan berlaku sesuai ketentuan yang ditetapkan. Selain menunggu kebijakan resmi, ada langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan pensiunan untuk menjaga kelancaran haknya. Validasi data merupakan hal yang penting. Perubahan status keluarga, keaktifan rekening, dan proses autentikasi perlu diperhatikan. Kesalahan data dapat berakibat pada penyesuaian pembayaran di kemudian hari. Mengurus administrasi lebih awal akan menghindarkan masalah yang lebih besar. Masa pensiun adalah masa panen dari pengabdian panjang. Negara tidak melupakan jasa para pensiunan. Setiap kebijakan yang diambil bertujuan menjaga keberlanjutan dan keadilan sistem pensiun. Informasi dari sumber resmi pemerintah sebaiknya dijadikan rujukan utama. Sementara itu, informasi lain yang tidak jelas asal-usulnya sebaiknya disikapi dengan tenang dan kritis. Dengan sikap tersebut, para pensiunan dapat menjaga ketenangan batin, mempererat hubungan keluarga, dan menikmati masa purna tugas dengan lebih bermakna. Kecerdasan dalam menyaring informasi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas hidup. Semoga penjelasan ini memberikan kejelasan, menenangkan, dan membantu menata harapan secara realistis dan aman menuju dan setelah 10 Feb 2026. Ada satu hal penting yang perlu ditempatkan secara tepat sejak awal.
Informasi mengenai gaji pensiunan bukan sekadar kabar rutin, melainkan menyangkut kepastian penghasilan, keberlanjutan pembayaran, dan rasa aman di masa pensiun. Ketika sebuah regulasi negara terbit dan dikaitkan dengan pensiunan, pemahaman yang tidak utuh dapat menimbulkan harapan yang keliru. Dan ketika harapan dibangun tanpa dasar hukum yang jelas, ketenangan justru bisa terganggu. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul anggapan bahwa akan ada tambahan gaji pensiunan yang segera dibayarkan. Anggapan ini berkembang seiring terbitnya aturan baru dari Kementerian Keuangan yang menyebut pengelolaan jaminan sosial aparatur negara. Nama Taspen disebut, program jaminan sosial disebut, dan isu rapel kembali menguat. Namun di titik inilah kehati-hatian menjadi sangat penting. Apakah regulasi tersebut benar-benar mengatur kenaikan gaji atau justru mengatur hal lain yang selama ini kurang dipahami? Banyak kesalahpahaman muncul bukan karena informasi yang salah, tetapi karena informasi yang tidak dibaca secara lengkap. Satu pasal yang dipotong dari konteksnya bisa menimbulkan tafsir berbeda. Satu istilah administratif bisa dianggap sebagai kebijakan fiskal, padahal dalam sistem keuangan negara, setiap kebijakan memiliki jalur hukum yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, kepastian ini menjadi sangat penting. Penghasilan bulanan bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang perencanaan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, setiap informasi yang berkaitan dengan gaji dan pensiun perlu dijelaskan secara utuh, tenang, dan berdasarkan dokumen resmi negara. Penjelasan inilah yang akan disampaikan secara menyeluruh, termasuk batas kewenangan Taspen, posisi peraturan menteri, serta dasar hukum penggajian pensiunan yang berlaku hingga 10 Feb 2026. Memahami hal ini dengan tepat akan membantu menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa. Karena tidak semua aturan baru berarti perubahan penghasilan, dan tidak setiap penyebutan jaminan sosial berarti kenaikan gaji. Penjelasan resmi akan disampaikan secara bertahap dengan merujuk pada regulasi yang berlaku. Pembahasan mengenai jadwal pembayaran kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri untuk tahun 2026 kembali menjadi perhatian luas. Hal ini tidak terlepas dari dinamika kebijakan keuangan negara dan harapan masyarakat pensiunan yang sudah cukup lama menanti adanya penyesuaian penghasilan. Dalam konteks inilah, terbitnya sebuah peraturan Menteri Keuangan pada akhir tahun sebelumnya langsung menarik perhatian publik. Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa aturan baru tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana jaminan sosial aparatur negara. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan di masyarakat, apakah Taspen akan mencairkan tambahan gaji pensiunan? Pertanyaan ini berkembang cepat, terutama di ruang media sosial, dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pencairan dana tambahan atau rapel. Untuk menjernihkan hal ini, penting untuk melihat latar belakang mengapa isu kenaikan gaji pensiunan kembali menguat. Penyesuaian gaji pensiunan terakhir tercatat dilakukan pada tahun 2024. Sejak saat itu hingga memasuki periode 2026, belum ada kebijakan baru yang secara resmi menetapkan kenaikan gaji pensiunan secara berkala. Rentang waktu ini membuat setiap kebijakan baru yang menyentuh kata kunci pensiunan menjadi sangat sensitif. Ketika sebuah regulasi menyebut Taspen, jaminan sosial atau aparatur sipil negara, sebagian masyarakat langsung mengaitkannya dengan gaji. Padahal, dalam sistem regulasi negara, istilah-istilah tersebut seringkali berkaitan dengan pengelolaan dana, bukan dengan penambahan manfaat. Inilah yang perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mulai berlaku menjelang awal tahun 2026. Regulasi ini sering dirujuk sebagai PMK 118 tahun 2025 karena diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan membahas program jaminan sosial aparatur negara, maka wajar jika perhatian publik langsung tertuju pada dampaknya terhadap pensiunan. Namun jika dibaca secara menyeluruh, regulasi ini memiliki fokus yang berbeda dari apa yang ramai diperbincangkan. Aturan tersebut tidak mengatur besaran gaji, tidak mencantumkan angka kenaikan, dan tidak menetapkan jadwal pembayaran tambahan penghasilan. Fokus utamanya adalah pada tata kelola iuran dan pelaporan program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Pemerintah melalui regulasi ini ingin memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial. Dana ini merupakan dana jangka panjang yang berasal dari kontribusi aparatur negara dan dikelola oleh badan penyelenggara resmi. Karena menyangkut kepentingan jutaan peserta, pengawasan terhadap dana ini menjadi sangat penting. Regulasi tersebut menetapkan standar yang lebih rinci mengenai bagaimana dana jaminan sosial dikelola, dilaporkan, dan diawasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa dana tersebut aman, dikelola secara profesional, dan digunakan sesuai peruntukannya. Ini merupakan langkah penguatan sistem
bukan kebijakan untuk menambah penghasilan. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan jaminan sosial aparatur negara mencakup 3 program utama yang selama ini sudah berjalan. Program-program tersebut adalah tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Ketiganya merupakan hak dasar ASN dan pensiunan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Penyelenggaraan program ini dipercayakan kepada PT Taspen dan PT Asabri sesuai dengan kewenangan masing-masing. Melalui regulasi ini, pemerintah memperjelas kewajiban penyelenggara dalam hal pengelolaan dana, pembayaran manfaat, serta pelaporan keuangan secara berkala kepada negara. Penting untuk dicatat bahwa dalam keseluruhan isi regulasi tersebut, tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur perubahan nominal gaji pensiunan atau penyesuaian penghasilan bulanan. Regulasi ini tidak memuat ketentuan mengenai kenaikan gaji, baik untuk ASN, aktif, maupun pensiunan. Oleh karena itu, secara hukum, peraturan Menteri Keuangan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kenaikan gaji pensiunan. Kebijakan kenaikan gaji pensiunan merupakan kebijakan fiskal yang harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Jalur hukum ini berbeda dengan peraturan menteri dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Mengapa perbedaan ini penting? Karena dalam sistem peraturan perundang-undangan, setiap jenis regulasi memiliki kewenangan dan batasannya masing-masing. Peraturan Menteri Keuangan hanya dapat mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan kementerian tersebut, terutama yang bersifat administratif dan teknis. Sementara itu, kebijakan yang berdampak langsung pada pengeluaran negara, seperti kenaikan gaji pensiunan, harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Dengan memahami struktur ini, maka menjadi jelas bahwa harapan kenaikan gaji tidak bisa disandarkan pada regulasi yang tidak mengaturnya. Meskipun regulasi tersebut menyentuh aspek pensiunan, fokusnya tetap pada pengelolaan dana, bukan pada penambahan manfaat. Dalam konteks ini, posisi Taspen juga perlu dijelaskan secara proporsional. Taspen adalah badan penyelenggara yang bertugas menyalurkan manfaat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah besaran manfaat secara sepihak. Pencairan dana tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilakukan berdasarkan hak peserta yang telah diatur. Tidak ada ruang bagi Taspen untuk menambah manfaat baru tanpa adanya instruksi resmi dari pemerintah melalui peraturan yang lebih tinggi. Regulasi yang baru diterbitkan justru menegaskan batas kewenangan tersebut. Dengan kata lain, Taspen hanya menjalankan kebijakan, bukan membuat kebijakan. Hal ini sekaligus menutup spekulasi bahwa Taspen dapat mencairkan tambahan gaji pensiunan tanpa adanya dasar hukum yang sah. Lalu bagaimana dengan dasar hukum gaji pensiunan yang berlaku hingga saat ini? Hingga 10 Feb 2026, pengaturan gaji pensiunan ASN masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Peraturan ini belum mengalami perubahan dan masih menjadi acuan resmi dalam pembayaran gaji pensiunan. Pemerintah belum menerbitkan peraturan pemerintah baru yang mengatur penyesuaian gaji pensiunan. Dengan demikian, informasi mengenai adanya tambahan gaji atau rapel yang beredar di masyarakat belum memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini penting untuk dipahami agar para pensiunan tidak terjebak pada informasi yang belum terkonfirmasi. Kenaikan gaji pensiunan hanya dapat terjadi jika ada peraturan pemerintah baru yang secara tegas mengatur hal tersebut. Selama peraturan itu belum terbit, maka acuan yang digunakan tetap peraturan yang lama. Dalam sistem keuangan negara, kehati-hatian ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kepastian. Pemerintah tidak dapat menaikkan gaji tanpa melalui proses perencanaan anggaran, pembahasan kebijakan, dan penetapan regulasi yang sesuai. Proses ini membutuhkan waktu dan tidak dapat disederhanakan hanya dengan satu regulasi teknis. Oleh karena itu, hingga 10 Feb 2026 belum terdapat keputusan resmi negara yang menetapkan jadwal pembayaran kenaikan gaji, pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Segala informasi yang menyebutkan pencairan tambahan gaji perlu dilihat secara kritis dan selalu dicek dasar hukumnya. Kesimpulannya, Peraturan Menteri Keuangan yang baru diterbitkan bukanlah kebijakan kenaikan gaji pensiunan. Regulasi tersebut adalah langkah penguatan tata kelola dan pengawasan dana jaminan sosial agar hak ASN dan pensiunan tetap terlindungi dalam jangka panjang. Kepastian mengenai kenaikan gaji pensiunan hanya dapat diperoleh melalui peraturan pemerintah yang hingga kini belum diterbitkan. Dengan memahami hal ini secara utuh, para pensiunan diharapkan dapat tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas dasarnya, dan menunggu keputusan pemerintah melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan penuh kewaspadaan dan ketenangan. Dengan sikap tersebut, para pensiunan dapat menjaga ketenangan batin, mempererat hubungan keluarga, dan menikmati masa purna tugas dengan lebih bermakna.
Kecerdasan dalam menyaring informasi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas hidup. Semoga penjelasan ini memberikan kejelasan, menenangkan, dan membantu menata harapan secara realistis dan aman menuju dan setelah 10 Feb 2026.